Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang saya hormati pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia. Saya nama Dimas Ribi Cahyadi, NIM 43 2019-004. Kultum ini saya sampaikan pada perkuliahan AIKA 3 dengan mata kuliah Gerakan Pembaruan Islam. Waktu perkuliahan pada hari Selasa pukul 8 sampai 9.40. Terima kasih atas segala perhatiannya. Judul kultum saya pada hari ini tentang berbuat baik. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepah. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan terjumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat berjamaah ke masjid, maka dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak dan berbahagia kehidupannya, keluarganya. Semakin seorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi di atas, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah kita dengannya. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Agar manusia terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu dalam sehari, puasa sunnah 2 kali seminggu, dan sholat Jumat sekali sepekan. Permasalahan awal yang biasanya ditemukan dalam membuat sesuatu yaitu dalam memulainya. Memulai semua aktivitas terkadang lebih berat dibandingkan ketika melaksanakannya. Maka ketika kita mendorong mobil yang mogok, Anda perlu tenaga yang besar saat sebelum mobil bergerak. Setelah mobil tersebut bergerak, diperlukan daya dorong yang kecil. Ada juga sifat kita yang menunda perbuatan baik, padahal berbuat baik janganlah ditunda. Kalau kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah untuk menunda. Hal ini seperti yang disampaikan Rasul. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Kita juga perlu mencari ilmu secara berulang kali. Bahkan beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyazzakaru. Artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi atau peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Quran Surat Al-Isra ayat 41. Jadi mulailah perbuatan baik yang ingin Anda lakukan sekarang, dan janganlah ditunda. Kalau belum yakin, perluas dan perdalam ilmu agar kita semakin yakin. Demikianlah kultum saya dalam waktu yang singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menjadi nasihat bagi diri saya dan bagi diri para pendengar sekalian. Bila fisabil haq fastabiqun khairat, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.